Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Napidar, MPM 1940102333, lokal A1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan untuk mengenal beberapa fungsi menu dari fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2010. Untuk itu saya akan jelaskan fitur-fitur atau menu yang bisa kita gunakan atau fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan pada Excel 2010. Langsung saja kita mulai. Bagian atas ini ada title bar atau judul bar. Berikutnya di sini ada ikon Excel, ada Save As, ada Undo, ada Redo. Selanjutnya ini adalah menu filenya, dan yang berstandar filenya yaitu sampai menu Q. Kemudian ini adalah ribbonnya. Jadi ribbon-ribbon ini bisa membantu kita menyelesaikan atau membantu. Nah, selanjutnya kita akan coba mulai buat workbook baru. Kita klik menu file. Kemudian di sini ada save, ada save as, kemudian ada recent. Nah, untuk memulainya kita klik new, lalu pilih blank workbook. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan akan berubah menjadi book 3 Microsoft Excel. Kemudian ada Windows, bisa close atau menutup. Nah, di menu file itu ada beberapa yang bisa dimanfaatkan fiturnya. Di sini ada save atau menyimpan. Klik save, klik dokumen, lalu pilih nama filenya apa dan tipe filenya kita bisa rubah di sini. Klik Excel Workbook. Selanjutnya ada Authors Asus. Ini tergantung instalannya di PC itu nama PC-nya adalah apa. Di sini nama PC-nya adalah Asus. Kemudian teksnya bisa kita tulis. Ada save thumbnail juga bisa digunakan. Nah, jika kita ingin menyimpan, kita tinggal mengetik nama file yang kita inginkan, misalkan lalu klik save. Nah, ini sudah berubah nama filenya. Berikutnya kita bisa menggunakan save as. Save as digunakan untuk menyimpan ulang dengan nama file yang berbeda. Selanjutnya menu file juga ada open atau membuka file. Selanjutnya ada close untuk menutup workbook ini. Kemudian ada info. Ini permission, ini bisa digunakan untuk hak asas protect workbook. Jadi usernya bisa ditentukan di sini. Lalu ada new, ini sudah dijelaskan. Ada print untuk mencetak. Selanjutnya ada option. Nah, seringkali kita mencari ketika di Excel 2010 maupun 2016 itu optionnya di mana sih? Di sini ya optionnya seperti ini. Nah, di Excel option ini bisa mengatur settingnya. Ada general. Nah, kalau untuk ukuran huruf kita bisa ubah di sini. Di font size standarnya adalah 11. Kemudian
default view for new sheets, normal view. Kemudian kita bisa menentukan include this many sheet. Yang paling banyak adalah 3. Lalu ada formula. Kita bisa menentukan settingnya. Jadi kalau ada masalah tentang formula, kita bisa lihat di sini. Berikutnya proofing, kemudian save-nya adalah tipe filenya ini. Kemudian default local file location adalah di sini. Language juga bisa kita setting. Ini ada English. Selanjutnya ada advance. Nah, advance ini juga kita bisa setting customize ribbon. Nah, ini menu-menunya. Nah, kita bisa lihat di sini ada developer. Lalu kita klik. Kemudian ada quick access toolbar. Ini juga ada di sini seperti yang di atas. Kemudian ada add-ins. Itu menu Excel option. Selanjutnya ada menu home. Nah, menu home ini standarnya adalah ribbon clipboard. Clipboard ini bisa copy, cut, paste, format painter. Di sini untuk mengatur ketebalan tulisan. Kemudian ada ribbon font. Nah, di sini ada jenis huruf atau font styles, ukuran, ada increase font size, ada size besar atau kecil, kemudian ada bold atau menebalkan, ada italic, miring, underline atau garis bawah. Selanjutnya ada borders. Nah, di sini ada bottom border atau garis bawah seperti ini. Selanjutnya ada fill color untuk memberi warna, font color untuk warna tulisan. Selanjutnya untuk alignment atau perataan ada banyak, yaitu ada top right atau rata atas, rata tengah, rata bawah. Nah, ini ada rata kiri kanan. Kemudian alignment di sini ada orientation. Nah, kita bisa menentukan contoh, misalkan kita bisa tentukan seperti apa tulisan kita, misalkan seperti ini atau seperti ini, atau vertical text atau rotate text up. Selanjutnya ada decrease dan increase. Selanjutnya ada wrap text untuk menyatukan tulisan. Selanjutnya ada merge and center, digunakan untuk menggabungkan. Nah, di sini ada 4, misalkan seperti ini. Atau seperti
seperti ini. Selanjutnya ada ribbon number. Ribbon number adalah format, karena Excel itu untuk perhitungan, maka di sini kita menggunakan seperti general, tidak mengabaikan fungsi numbering, number hanya untuk angka, currency untuk rupiah, dolar dan sebagainya. Accounting tidak jauh berbeda, ada short date adalah format tanggal yang pendek, misalkan DD, MM dan YY. Long date untuk format tanggal yang panjang, misalkan 1 Desember 2018. Ada time, ada persentase, ada fraction, ada scientific. Selanjutnya ada ribbon style, conditional formatting untuk mengkondisikan formatnya. Kemudian format as table untuk mengubah tabel yang kita inginkan seperti apa, misalkan seperti ini. Kemudian cell styles, kita tinggal pilih saja yang mana kita inginkan, misalkan. Selanjutnya ribbon cell, itu ada insert, delete dan format. Insert itu untuk menentukan sel, baris, kolom ataupun sheet. Selanjutnya ada delete, juga tidak jauh berbeda, ada delete cell, delete sheet row, delete sheet columns dan delete sheet. Berikutnya ada format. Kemudian ada ribbon editing, ada auto sum, menjumlahkan otomatis, ada fill, ada clear untuk menghapus atau mengosongkan. Selanjutnya ada sort and filter. Nah, ini sering sekali digunakan untuk mengolah data-data di Excel. Kalau sort A to Z itu adalah mengurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Kalau ini kebalikannya, kalau custom sort ini bisa menentukan sendiri. Filter untuk menyaring. Berikutnya find and select. Menu find digunakan untuk mencari, replace mengganti, go to pindah ke beberapa halaman, go to special bisa menentukan beberapa sel dan bisa mencari blank. Berikutnya menu insert, ada ribbon tables, illustration, add-ins, charts, sparklines, filters, links, text, dan simbol. Pivot table juga sering digunakan untuk Excel Advanced. Itu biasanya pivot table bisa dimanfaatkan untuk mengelola database. Kemudian tabel sama saja dengan desain tabel. Seperti ini.
Kemudian picture untuk menyisipkan gambar, ada online pictures, ada shape atau model-model bangun ruang. Kemudian smart art, ini adalah model untuk kita bisa menentukan bagan atau struktur. Selanjutnya ada ribbon chart. Nah, ini digunakan untuk menyisipkan grafik. Ada text box, menambahkan teks, header and footer untuk memberikan halaman pada tulisan, word art sama dengan di Word, ada signature line untuk bisa tanda tangan di bawah teks. Kemudian equation. Nah, ini untuk matematika dan ada simbol. Lanjut ke menu berikutnya adalah menu backlight. Backlight ini memiliki banyak ribbon juga seperti themes, backstroke untuk mengatur halaman, ada margin, orientation, size, menentukan halaman atau jenis kertas, print area digunakan untuk set print area, bricks ini digunakan untuk pack bridge. Nanti kalau di pack bridge ada halamannya. Selanjutnya background untuk menambahkan latar belakang dari worksheet ini. Berikutnya print title untuk mengeprint judul. Kemudian ada scale to fit. Nah, ini untuk menentukan ukuran lembar kerja. Kemudian sheet option, di sini ada grid lines, view, dan heading. Kemudian ada orange, itu kita bisa menentukan. Ada bring forward, send backward, ada like, ada group, dan rotate. Kemudian ada menu formula. Ini adalah menu yang paling unik dari Microsoft Office karena Excel itu digunakan untuk menghitung data, angka, dan pengelolaan angka. Di sini ribbon-ribbon formulanya ada banyak sekali, dari formula dasar sampai dengan formula yang lebih kompleks lagi. Misalkan finansial, ini kita bisa menggunakan formula-formula yang ada di sini. Kalau ingin menghitung date time, di sini ada semua. Selanjutnya ada name manager, ini untuk mengatur nama-nama di sini. Nah, selanjutnya menu data. Di sini kita bisa menggunakan get external data. Nah, di sini kalau dikonekkan dengan add access. Di sini kalau konekkan dari web, di sini dari teks atau notepad, di sini ada connection. Ini untuk menghubungkan koneksi-koneksi lain dengan database lainnya. Kemudian ada sort and filter.
ini untuk mengurutkan atau mensortir atau memfilter data di sini. Selanjutnya ada menu review. Di sini kita bisa gunakan proofing untuk spelling dan grammar. Selanjutnya ada menu view. Di sini ada normal, ada layout sesuai dengan ukuran kertas, pack bricks, preview, dan yang terakhir ada menu developer. Ini untuk menggunakan Visual Basic. Ada Visual Basic berarti kita masuk ke editing coding. Selanjutnya ada makro, record makro untuk merekam makro security. Nah, ini biasanya kalau aplikasi Excel itu ini harus di enablekan. Selanjutnya ini namanya kolom A, kolom B, kolom C. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Ini adalah name box, ini formula box, kolom dan baris titiknya ini namanya cell. Ini worksheet, ada worksheet 2, worksheet 3 sampai seterusnya. Sekian tutorial dari saya.